Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. RUU Perampasan Aset rupanya menjadi salah satu tuntutan utama para demonstrasi yang kemarin mengetuk lembut pintu para dewan terhormat kita di DPR. Ya teman-teman, RUU Perampasan Aset hingga saat ini memang belum jelas apakah akan segera disahkan atau mungkin ya bakal hanya menjadi rancangan undang-undang. Karena sejatinya teman-teman, RUU ini sudah dibahas sejak eranya Pak SBY, bahkan dilanjut era Pak Jokowi. Bolak-balik itu Pak Jokowi mendorong RUU Perampasan Aset ke DPR, tapi rupanya DPR yang saat itu dipimpin oleh Ibu Puan Maharani menolak untuk melakukan pembahasan, apalagi ya pengesahan. Dan rupa-rupanya teman-teman, ada instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Politik yang memang membatasi ini gerak para anggota kader-kadernya yang menjadi DPR. Dan hal ini tentu mencederai hati seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bisa saat ada anggota DPR yang ternyata teman-teman lebih tunduk kepada ketua partai ketimbang rakyat yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan suaranya kepada dirinya saat kemarin kampanye. Karena ini agak miris teman-teman. Kalau kampanye yang dielu-elukan itu rakyat berjanji A, janji B, janji C, tapi sudah jadi ya tetap saja dirinya itu takut dengan ketua umumnya. Dan ini tentu teman-teman harus segera diselesaikan. Karena bagaimana mungkin kalau misalnya DPR bisa bekerja dengan independen, kalau misalnya ya masih terbatas dengan urusan internal partai. Salah satunya yang diutarakan oleh Mahfud MD, Profesor Mahfud MD mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri tidak memberikan lampu hijau, bahkan secara tidak langsung melarang seluruh fraksi PDIP untuk membahas mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ini baru satu, apalagi yang lain. Kan kita hari ini teman-teman harus tahu partai mana saja sih yang menolak, partai mana saja sih yang menghambat, biar teman-teman nanti di 2029 ya minimal punya catatan deh partai mana yang menghalang-halangi RUU Perampasan Aset. Biar ya sekali lagi nih teman-teman, informasinya ini kredibel. Kita bakal tengok siapa saja ternyata yang menghalangi RUU Perampasan Aset. Biar teman-teman ya mungkin bisa punya opsional lah, bisa tercerahkan dengan informasi dari kajian online yang bakal kita saksikan bersama-sama. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita bongkar, kita bakal kaji informasi selengkapnya. Informasi terbaru Tribuners, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU Perampasan Aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU Perampasan Aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU Perampasan Aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat
tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga merupakan ketua umum partai. Tuntutan untuk segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset mulai mendapat respon dari partai politik di parlemen. Sejumlah parpol menyatakan akan segera mendorong DPR agar membahas RUU tersebut. Lantas, parpol mana saja yang akan segera membahas dan seperti apa peluang dari RUU tersebut untuk segera disahkan? Setelah PDIP, kini giliran Partai Keadilan Sejahtera menegaskan dukungannya agar rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset segera dibahas. Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf dalam keterangannya pada Rabu 3 September 2025 mengatakan dirinya telah memerintahkan fraksi PKS di DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Langkah itu tempuh agar kekayaan negara dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya perintahkan kepada fraksi DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Tak hanya itu, dukungan terhadap pembahasan RUU perampasan aset juga datang dari Partai Demokrat. Dan dalam hal ini, tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, selesai menerima puluhan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 3 September menegaskan, RUU perampasan aset akan dibahas setelah RKUHP rampung. Terakhir, kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pembahasan RUU perampasan aset sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2009 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga saat ini, RUU ini tak kunjung selesai dibahas. Apa sebenarnya RUU perampasan aset ini? Seperti apa perjalanannya? Secara garis besar, RUU perampasan aset berisi aturan tentang perampasan atau penyitaan berbagai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Negara berwenang merampas aset, baik itu berupa properti, kendaraan maupun harta benda lain yang diperoleh secara ilegal atau melalui tindak pidana atau kejahatan. Selain itu, RUU perampasan aset mengatur pengelolaan aset yang terdiri dari 9 jenis kegiatan, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian. Kemudian pemindah-tanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pengembalian aset. RUU perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara atau recovery aset. Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh negara bisa diminimalisasi agar tidak terlalu besar atau signifikan. RUU perampasan aset pertama kali dibahas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, RUU perampasan aset tindak pidana diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. RUU itu lalu disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.
Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini hampir mencapai tahap finalisasi, tapi terhambat oleh dinamika politik dan keluar masuknya RUU dari daftar prolegnas. Hingga di tahun 2012, pemerintah berhasil menyusun draft pertama RUU perampasan aset, tapi belum ada tindak lanjut hingga periode akhir pemerintahan SBY berakhir. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya membahas RUU perampasan aset bergulir kembali. Di periode pertama Jokowi, RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas, tapi tak pernah dibahas karena tak masuk dalam daftar prioritas. Sampai jelang akhir periode pertama, draft kedua RUU perampasan aset berhasil disusun, tapi tak ada kemajuan hingga perhatian publik saat itu tertuju pada kontestasi pemilu 2019. Pasca pemilu 2019, pemerintah Jokowi kembali mengusulkan agar RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas 2020, tapi usulan tersebut ditolak DPR. 2 tahun berselang, Presiden Jokowi memerintahkan penyusunan draft ketiga RUU perampasan aset pada 2022. Hingga puncaknya menjelang 1 tahun masa berakhirnya pemerintahan pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengirimkan surat Presiden kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Sayangnya, meski telah ada surpres, DPR tak kunjung membahas RUU perampasan aset sampai perhelatan pemilu 2024 digelar. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU perampasan aset ini sempat didorong untuk segera disahkan. Namun faktanya hingga saat ini belum ada tanda-tanda hal tersebut akan segera terwujud. Lantas, apa yang membuat pembahasan yang mandek? Dukungan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Kompleks Monumen Nasional Jakarta, Rabu 1 Mei 2025. Terkait dengan penarikan aset dan pemberantasan korupsi, Presiden pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Namun kala itu tanggapan berbeda disampaikan oleh DPR. Saat itu pimpinan dan anggota DPR menyatakan tak ingin terburu-buru membahas RUU perampasan aset. Mereka memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun ini. Desakan publik yang kini direspon oleh beberapa partai politik menjadi momentum baru bagi RUU perampasan aset yang belasan tahun mandek ini. Pertanyaannya, mampukah tekanan ini mengubah prioritas DPR? Atau nasib RUU ini akan tetap sama seperti di era-era pemerintahan sebelumnya? Gimana kalau menurut sahabat Kompas? Maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Karena ini terkait. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU Perampasan Aset. Selain ada RUU lain, PPRT, Hukum Masyarakat Adat, atau yang lainnya. Tapi dari semua, titik tekannya adalah terhadap RUU Perampasan Aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU Perampasan Aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya Undang-Undang Tipikor, kita ada Undang-Undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait Undang-Undang KUHP dan Aset. Nah, di antara, kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua
terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, Ya teman-teman, barusan kita telah mengkaji informasi selengkapnya terkait siapa saja pihak-pihak yang memang sampai saat ini menghalangi pengesahan RUU perampasan aset. Kalau misalnya terbaru, kemarin kita mendengar sendiri dari para pimpinan anggota DPR bahwa DPR fokusnya itu dua sekarang. Yang pertama adalah pengesahan KUHP, ya. Yang kedua baru RUU perampasan aset. Kita bakal terus tagih teman-teman janji para anggota dewan kita, jangan sampai ya molor lagi. Banyak sekali alasan-alasannya, mulai dari draftnya belum ada, belum diajukan presiden, belum gak ada harus di pengesahan itu harus ada presiden, aduh banyak. Terakhir kalau misalnya teman-teman lupa ya, Ibu Puan Maharani itu beralasan tidak punya cukup waktu untuk pengesahan RUU perampasan aset. Itu menurut saya pribadi adalah alasan yang paling tidak masuk akal. Bagaimana tidak punya cukup waktu? Sedangkan DPR sendiri teman-teman, pengesahan RUU ini sudah diajukan sejak era PSBY, itu masih alasan ketakutan karena memang yang tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Saya yakin kalau misalnya semua anggota DPR itu bersih, tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya itu RUU perampasan aset bakal sangat mudah untuk disetujui. Tapi kalau misalnya dari 500 lebih anggota DPR, 200-nya saja teman-teman melakukan korupsi, ya jelas bakal ketar-ketir, anggota dewan kita bakal ketakutan kalau misalnya ya RUU ini masuk ke paripurna, apalagi diketok palu disahkan. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain atau solusi yang lain terkait RUU perampasan aset? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.